Nah ini buat anak-anak muda Sawalunto terutama, dan anak muda secara keseluruhan lah gitu. Begitu kalian sudah masuk naik dari kelas 2 ke kelas 3, kelas 11 ke kelas 12 SMA itu, kalian sudah harus tahu mau masuk kemana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di RNR Konten di Bincang Asik. Malam ini kita kedatangan tamu spesial. Kok gugup ya? Tamu yang jarang kita temui di tapi jalanan. Orang sudah tahu. Tapi orang sudah tahu. Siapakah beliau? Nah, ini aja. Boleh Orang kenalnya di Sawalunto Bapak siapa? milenial. Ya. Bapak Dari mana milenial. asal gitu. Ya. Bapak milenial. Dari mana asal? Boleh cerita opening sedikit Pak, perkenalan buat Ya. teman-teman kita yang ada di YouTube kita. Baik, selamat malam semua. Perkenalkan saya Nova Erizon, Kepala Dinas Kominfo Kota Sawalunto. Asal perlu. Asal perlu tuh, Pak. Asal perlu. Ya, Basic sebenarnya tuh Pak. Basic. Basic ya. Asal dari Payakumbuh. Latar belakang pendidikan saya sarjana teknik Sarjana sipil, Teknik sipil. Wah. magister teknik sipil. Dan sekarang kebetulan diamanahkan menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kota Sawalunto. Udah cukup lah. Nah, Teknik sipil dulu, Pak. ya Kira-kira berapa tahun namatin kuliah, Pak? standar lah. Kalau di teknik itu termasuk cepat itu. Standar berapa tahun Pak? 5 tahun. Oh, hebat dong, hebat dong. Kalau kita 7 tahun lebih, standar racing. standar racing kita, Pak. Standar itu. Ada yang kurang nih Pak, saudara kita, teman kita. Gel, masuk Gel, in frame. Farid Bogel. Nah, dia gini nih Pak. Nah, ini Masa spesialis kita nih Pak. tukang minum. Nah, dia minum dulu biar seru kan. Aduh, Duduk aduh. mana Gel? Sini dekat Babang. Dekat Babang. Ya, yuk lanjut Gel. Rasa-rasa kenal, Siapa ya? Rasa sering lihat. rasa-rasa sering lihat. Aduh, malu. Kenalan kan dalam sisi positif kan Pak? Positif, Oh, Pak. positif. Positif. Kemarin di video klip kan? Aduh. Yang belum nonton, nah nonton Yang dulu. belum Nonton video dulu. Ini Di link channel dulu. ini loh. Nonton Tinggal, Pak. dulu. Ya, Lanjut Gel. Lanjut, Gel. karena orang banyak apa ya namanya? Menganggap atau apa namanya itu? Bilang kalau Pak Nova ini Bapaknya Bisa milenial. milenial lah. Milenial. Santai. Gugup Pak Bang. Santai ya. Gugup saya. Bapak milenial, mungkin ada satu pertanyaan Pak yang melekat ya, termasuk tema untuk malam ini lah kita bincangin. Kesehatan mental untuk anak milenial yang di zaman sekarang ini Pak. Berkreativitas Ya. Kesehatan mental anak milenial ya. Tapi itu menarik loh, Pak. Masalahnya kemarin tuh aku dengar kasusnya, baca-baca lah gitu. Mental anak sekarang dengan mental anak dulu itu berbeda gitu, Pak. Kalau zaman dulu itu kita mentalnya tuh memang fighting gitu. Lebih fight. Fighting. Kalau iya, fighting kan. Sering di fight. positif. Bukan fighting berantem. Mental baja lah gitu ya kan, Bang. Kalau kecenderungan sekarang tuh, Pak, kalau saya lihat tuh mental sekarang tuh lebih gimana ya? Lebih ada agak turun atau Iya, down gitu, atau- agak kurang itu Pak sekarang Pak. Kalau menurut Bapak gimana tuh Pak? Itu pandangan Bapak tuh. Saya rasa sepakat ya. Sepakat bahwa mental anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial, Gen Z sekarang ya. Iya, Gen Z. Itu memang kalau dibandingkan dengan era sebelumnya itu agak lebih soft. Barangkali karena memang terimbas teknologi informasi yang sekarang dunia digitalisasi, semua globalisasi,
memang sangat tergantung sekali dengan namanya teknologi informasi. Gadget sangat mempengaruhi perilaku anak-anak, karena dengan gadget otomatis rasa individual itu akan lebih tinggi. Mereka kurang bergaul, kurang main keluar, kurang menghadapi hal-hal yang membutuhkan tenaga, otot, otak untuk menyelesaikan. Sangat tergantung dengan teknologi informasi, sangat tergantung dengan gadget, HP misalnya, komputer, laptop. Jadi tidak disalahkan sebenarnya jika mental anak-anak sekarang ini agak lebih kurang sekuat era-era sebelumnya. Yang lebih survive ya, Pak. Karena serba instan ya Pak ya. Karena dulu kita lebih sering ya ketemu, curhat kalau ada masalah Iya. dengan kawan-kawan, dengan teman, langsung bertatap muka. Nah, ini mempengaruhi loh. Kalau Mempengaruhi sekarang mempengaruhi kan melalui curhatnya itu melalui status Pak. status ya. Bisa satu. Karena feedback yang didapat itu pun nggak seperti yang kita harapkan. Ya. Berkelahi di status Pak. Di status, apalagi misalnya di Facebook, Instagram gitu kan. Tapi kalau saya pikir Pak, kayaknya karena Bapak di Kominfo kayak berat tugas Bapak. Nah, Atau nggak Kominfo ada misalnya kayak membatasi ini kayak gini, ke situ nggak tugas Kominfo itu, Pak? Membatasi iya, itu udah pasti ya. Menyebarnya informasi-informasi yang tidak yang negatif yang untuk diterima oleh masyarakat secara umum ataupun generasi muda, itu memang tugas dari kami. Tapi teknologi informasi itu bagaikan dua pisau bermata dua gitu. Dimanfaatkan dia akan sangat membantu kita. Ya benar. Kayak Ya gini kan? lah. Kayak sekarang lah. Sekarang ini. Kalau dulu misalnya kalau RNR bikin klip misalnya, itu bisa LDR dari jauh ya kan? Iya. Dari jauh. Misalnya di sini, di studio sini aja di Saulunto misalnya dikirim ke mana yang untuk mengeditnya, editingnya, mixingnya, itu bisa dilakukan memanfaatkan teknologi informasi. Kalau dulu enggak, kita harus berada di studio yang sama. Nah, Iya benar. jadi anak-anak sekarang ini itu tugas bersama ya. Kalau hanya diserahkan kepada pemerintah rasanya terlalu berat. Karena akses mereka itu lebih banyak berada di rumah. Pada waktu berada di rumah. Nah, saya rasa orang tua, lingkungan itu memang harus mulai agak aware terhadap hal-hal seperti ini gitu. Banyak saya lihat anak-anak nongkrong memanfaatkan wifi dari rumah siapa, tetangga gitu. atau handphone teman. Buat main game ya kan. Game. Kadang buat hal-hal yang saya rasa lebih banyak yang negatifnya daripada yang positifnya. Nah, ini barangkali kita pun harus mulai membatasi di rumah. Orang tua mungkin mulai harus membatasi anak-anaknya Jam-jam mengakses tertentu lah misalnya, jam-jam Pak ya. tertentu. Dan mewajibkan, kalau saya bilang ya, mewajibkan anak-anak itu harus berinteraksi keluar, bersosialisasi, mempunyai teman real Yang di real life. Ya, seru. Betul. Jadi Pak, zaman anak-anak kita sekarang ini nak Ger, nggak bisa dia main kayak dulu main pisang, pelepah pisang diginiin, prak aja. Yeah. Kalau nggak main apa? Coba lagi Kelahar, apa namanya kelahar. Iya, itu kita main tuh dulu. Dulu kan anak-anak kita Skateboard. Tapi Pak, untuk zaman kayak saya sendiri Pak, anak milenial lah bisa dibilang masih umur muda. Pergi keluar iya Pak, tapi tiba di tempat tongkrongan yang semuanya sibuk sama Bahasannya itu handphone. Gitu. juga, ya kan? Sibuknya sama handphone Sibuk itu, itu Pak. juga, bahasan yang dibahas juga paling game. Iya, benar, ya kan? betul. Instagram lah, story apa segala macam. Jarang sekali membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan lingkungan sekitar, Kalau sosial. pemerintah termasuk nggak ini positif ya, meracunin Pak? Pemerintah. Iya, maksudnya gini loh Pak, kan sekarang diwajibkan ada yang sekolah gara-gara COVID nih Pak harus pakai HP, dikit-dikit HP. Itu mempengaruhi nggak kira-kira Pak, menurut Bapak? Makanya saya bilang tadi, ini ibarat pisau bermata dua. Sebenarnya dengan adanya
sistem pembelajaran daring yang memanfaatkan HP, handphone ya Pak, gadget sebagai media untuk pembelajaran, itu saya rasa itu sangat membantu. Kalau dulu di zaman saya mau kuliah lah, itu kita belum punya internet, mencari informasi nggak jelas. Harus Sekarang beli kita buku. mau masuk jurusan kemanapun informasi itu nggak jelas. Ya benar-benar. Nah, anak-anak sekarang dia harusnya bisa tahu langsung. Dia lebih suka misalnya pelajarannya apa, misalnya bahasa Inggris, dia bisa langsung mencari informasi terkait itu. Nanti kuliahnya kemana begitu tamat sekolah. Berarti termasuk orang tua yang harus membatasi berarti Pak, Ya. yang mengarahkan gitu. Kalau Ya. pemerintah sebenarnya mungkin dimanfaatkan secara negatif oleh anak-anak ya, karena ada paket pada waktu itu dengan biaya murah mendapatkan paket besar untuk mengakses ruang guru misalnya, atau Zoom meeting dengan Ya. dengan pihak sekolah. Nah itu kan salah satu hal positifnya. Nah pemanfaatan setelah itu paket-paketnya masih banyak yang belum terpakai ini ya, itu kita kembalikan ke orang tua, kembalikan ke lingkungan. Nah, jarang sekali saya melihat anak-anak sekarang ini, termasuk anak saya sendiri, ngumpul-ngumpul dengan teman membahas mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan. Begitu kita tamat sekolah misalnya, kita mau masuk mana? Kita jurusan apa yang harusnya cocok dengan minat kita? Nah, itu jarang sekali. Nah, barangkali mulai dari sekarang kita harus sama-sama pemirsa RNR konten juga harus mulai mewaspadai ini, karena kalau dibiarkan memang lama-lama generasi kita itu tidak akan peduli dengan sekitar. Yang dibahasnya itu nggak lebih dari apa-apa yang ada di gadget mereka. Membahas game, membahas Instagram, followersnya udah berapa, like story kamu berapa, ya paling itu yang Aku dibahas. kesel sama kamu bikin Instagram. Iya. Berarti efeknya bisa mengurangi sosialisasi antar di lingkungannya Pak. Ya, Exactly. Nanti Nah. bikin story kan, mental health aku kena. nah Aduh. coba bayangkan, anak-anak sekarang begitu mereka tamat sekolah menengah atas SMA, berarti mereka harus mulai kuliah. Iya. Kuliah itu apa? Mandiri kan? Iya Pak, benar. Membutuhkan bantuan orang lain nanti. Saya yakin anak-anak sekarang dengan dengan kesibukan mereka mengakses informasi melalui gadget, menggunakan untuk game, menggunakan untuk media sosial, hal-hal yang dibutuhkan pada waktu mereka kuliah itu mereka tidak mampu lagi untuk melakukan. Hal yang sederhana saja lah. Jarang anak-anak sekarang ini yang mencuci sendiri baju, yang bisa memasak, Iya, benar. ya kan? Ya itu benar tuh Pak. Ya? Benar. Bisa memasak, apalagi yang dibutuhkan pada waktu kita kuliah. Buku mungkin. Mungkin kita nyari buku sendiri. Buku sendiri ya. Bersihin tempat tidur sendiri. Nah, Setrika cuci baju. setrika baju. Nah, rata-rata semua nggak bisa. Apalagi dengan sekolah sekarang yang full day, pulang anak-anak ini pulangnya udah sore gitu. Kemudian setelah sore habis maghrib biasanya mereka masih butuh kumpul-kumpul dengan temannya, nongkrong-nongkrong di kafe misalnya. Kapan lagi mereka melakukan itu? Nah itu biaya tambahan loh. Ya. Coba kalau anak-anak kuliah nanti semua catering dibayar, cuci baju dibayarin, laundry apa segala macam setrika. Tapi kalau zaman saya masak sendiri Pak, nyuci baju sendiri pas kuliah. Ya, karena eranya berbeda kan. Beda sih. Karena dulu kita butuh Kalau itu. dulu kita ngumpul tuh pinggir jalan di kafe itu ngumpul memang buat canda-canda tertawa gitu. Kalau sekarang kan kita ngumpul kafe. Ah, ya itu Bang. Tuh, Yang aku benar. rasain kan itu sekarang gitu. Update story. Nongkrong ya, di chat kan nongkrong nggak? Tiba di tongkrongan. Login lah, login sering gitu. lupa. Saya pun sebenarnya ke sekolah pun pernah juga saya termasuk orang yang kurang setuju sebenarnya dengan sistem pembelajaran full day di sekolah, karena itu membatasi, mengurangi waktu anak-anak ini untuk berinteraksi, melakukan hal-hal
sosial, membantu orang tuanya, berinteraksi dengan teman-teman di Itu lingkungannya. di Sumbar kan Pak. Ya. Tapi kalau waktu saya sekolah dulu di Jakarta Pak, full day-nya berbeda Pak. Jam 2 itu kita pulang, cuma pagar masih kekunci nih Pak. Tapi kita bisa milih, ini ada ruang tari, ruang musik, ruang olahraga. Ruang Jadi full day mandiri ya. dimanfaatin untuk ekstrakurikulernya kayak Iya. gitu ke Jakarta Pak. Nah harusnya seperti Makanya itu. aku kaget pas di sini ngelatih anak SMA, nanti bang aku full day belajar. Iya bilang, wih gila belajar. Karena otak kita itu otak manusia ya, itu punya batasan. 2 jam Pak, 2 jam Nah, kapasitas. Yang untuk benar-benar dia belajar itu ya itu tadi 2 jam cuma. 2 jam habis itu Dipaks- setengah jam istirahat tuh Pak. Dipaksa pun sampai sore ya dia otaknya itu udah nggak bisa terima lagi. Makanya saya bingung misalnya gini Pak, kalau di sana kita waktu ke sekolah di Jakarta itu satu guru berbeda-beda kan Pak, berbeda-beda kan. Kita kan nampung semua mata pelajaran di kepala nih. Makanya dibatasin 1 jam kita teori, 1 jam lagi kita praktek Pak. Habis itu batasan 1 hari itu kita cuma dapat kuliah pelajaran itu cuma ada 3 tuh Pak. Kalau matematika sama fisika berarti mata pelajaran ketiganya itu lebih ke bahasa Indonesia misalnya, santai gitu. yang santainya gitu. Jam 1:30 kita pulang untuk menghindari tawuran, jadi sampai jam 6 tuh kita memang disuruh bebas. Lu milih mana, lu milih ini, milih itu bebas gitu. Ya itu eranya memang berbeda ya. Jadi sekarang ini tantangan buat generasi Z ini bukannya teknologi informasi ini melulu negatifnya gitu. Untuk menjaga anak-anak malah lebih gampang sekarang dengan memanfaatkan gadget. Iya benar sih Pak, karena kalau dulu kita untuk mau jadi terkenal aja kita harus ke Jakarta, harus ke sini. Kalau zaman sekarang dengan gadget di rumah kita bisa Setidaknya kok. sisi positifnya pasti Positif, ada. Pak. Pasti ada Banyak, banyak malah lebih banyak positifnya. Tapi karena pemahaman kita pun masih sebatas medsos, game apa segala macam. Pemanfaatannya paling Ya. luas. Jadi belum termanfaatkan secara maksimal. Gimana kiat-kiatnya tuh Pak? Kira-kira Pak? Atau kita kembalikan ke orang tua masing-masing Pak? Itu memang harus ada pendidikan juga ya, saya rasa. Atau ada Itu workshop? menjadi tugas bagi pemerintah ini hal menarik loh. Barangkali bagi saya secara pribadi, kami di Dinas Kominfo, radio pun ini kan termasuk bagian dari Kominfo, mungkin akan mulai membahas itu. Karena ini saya secara pribadi di warning dengan tema ini. Karena saya punya anak-anak juga yang berada di usia Gen Z ini sekarang. Ini memang perlu bersama-sama kita. Mungkin nanti kita akan membuat program-program terkait itulah. Bagaimana meminimalkan dampak negatif dari digitalisasi ini dan lebih mengedepankan dampak positifnya. Tadi misalnya, saya bisa tahu kemana saja anak saya berada. Ya kan? Kita bisa lihat, oh dia lagi berada di situ. Yang penting itu kan dia berada di mana. Oh di situ berarti rumah teman. Oh di situ itu berarti di sekolah. Oh ini berarti di tempat lesnya. Nah di luar itu, oh di sini, oh ini kafe itu. Di luar itu hal-hal yang apa kita bisa langsung mengantisipasi. Karena udah balik dari situ ya Pak. Balik dari situ. Pengalaman kan Pak. Kita beranjak lagi Pak dari Gen Z, kita kembali ke kaum milenial nih Pak, terhadap Nah. kreativitas lah. Kreativitas anak-anak muda di Salunto atau Terutama lah Salunto ya terutama kita ada di Salunto. Lokasi kita sekarang ini ada di mana? Kita lupa ngasih tahu. Radio Salunto Salunto FM. FM. Nah, Kita juga berterima kasih kepada radio telah memberikan Masih space Uncu, ada kepada Uncu kami. situ. Uncu. Udah ngasih Terima kasih, tempat. Uncu. Aneh. fasilitasi kita. Nih. Ya, terima kasih gitu. Terima kasih sekali. Ah gini Pak, kreativitas. Kira-kira nih aku tertarik nih Pak, bisa radio nih ya. Kalau dulu kita kan sering dengar radio nih, cari lagu nih waktu Ya, band ya, tuh kita ya. denger radio. Ada lagu nih. Request lagu, ya kan? Ada ya itu, masih ingat tuh. Apa sih bahasanya dulu? Kertas ini? Kirim-kirim salam. Apa sih Ju? Kertas apa tuh apa namanya waktu radio itu? Atensi. Kita pulang sekolah dulu kan kirim lagu gua untuk cewek gua aja.
Nah ini Gimana memanfaatinya sekarang nih Pak? Bisa nggak kira-kira tuh Pak? apa radio? Radio kita Radio. dimanfaatin lagi gitu. Kreativitas. Tapi untuk kreativitas gitu. Ya sudah pasti bisa lah. Seperti Abdal bilang tadi mengenai kreativitas, ini masih terkait dengan digitalisasi ya, dengan teknologi informasi. Harusnya dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi, kreativitas itu akan semakin meningkat, akan lebih dimudahkan wadah untuk mengekspresikan apa yang ada di otak kita gitu. Oh berarti radio Salundo FM, pun Salundo FM rencananya akan kita jadikan sebagai ajang seperti itu ya Cu ya? Cu? Ya. Radio kita akan kita kembalikan seperti itu fungsinya karena demografi ya, kita mengalami surplus usia produktif, lebih didominasi oleh Gen Z. Gen Z. Kalau kita tidak hati-hati dalam memanfaatkan potensi ini, karena mereka ini jumlahnya mendominasi sekarang di negara kita. Kalau kita biarkan saja, ini yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa kita. Mereka akan menjadi usia-usia produktif yang akan membangun kota kita, membangun negara kita. Kayaknya menarik tuh Pak. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama sebelah rumah tentang anak-anak tuh berkreativitas membuat lagu sendiri, sampai dia juga dipanggil ke TV waktu itu kan orang-orang tuh. Pembahasan kita memang kayak gitu juga kemarin. Kemana kita lemparkan? Tadi Bapak karena bilang radio, berarti kita bisa dong mutar lagu kita di sini. Bisa, ya Cu, bisa Cu. Ini kan selain apa namanya YouTuber ya, influencer, influenza dan lain-lain. Nggak tahu ada tuh apa. Ini kan Rian Abdal juga sudah memproduksi beberapa lagu ciptaan sendiri. Dan udah ada video klipnya. Ada video klip, linknya di bawah ini ya. ada apa gitu. Nah, nanti mungkin ada waktunya program khusus kita nanti ya Cu ya. Nah. Memutar produk apa namanya? Hasil-hasil dari kreativitas anak Saulunto. Banyak loh Pak. Ya. Ada beberapa teman-teman ada yang kayak Akang bikin lagu, kayak si Gerald bikin lagu waktu itu kan. Sebetulnya banyak gitu. Cuman mereka kan nggak tahu harus Mana? Memasarkan Iya. kemana? Ke Saulunto FM dulu. Nah, ingat ya guys Jadi, ya, Salundo teman-teman, FM. Saulunto FM kita yang manfaatkan punya untuk itu. karya atau punya yang karya. punya apapun lah karyanya yang Nan- bisa kita putar di Nanti sini. berjalan kita akan punya akun seperti RNR ini, konten ini juga. Kita akan buka di sebelah ruangan siaran itu, ruangan untuk podcast. Tapi menarik juga tuh Jo, ketika misalnya lagunya diputar, dipanggil juga orangnya juga oke tuh. Promosinya cara untuk promosi. Kita ingin Radio Saulunto FM ini diminati oleh kaum milenial, kaum Kayak dulu Pak, generasi ada Z. bintang radio Iya. nyanyi. Ih, ya. Jadi Nggak kemana-mana bintang radio nih. anak-anak ini nongkrong ada kesempatan dia mendengarkan radio lah. Karena berbagai informasi sekarang bisa didengar di radio. Kemudian satu lagi website kota. Kalau nggak bisa mengakses radio, nggak bawa nggak ada aplikasi untuk pemutar radio, itu bisa didengar di website Saulunto Kota. Itu udah bisa sekarang tuh Pak. Bisa. Mantap. Jadi silakan yang punya kreasi, Karya. kreativitas, karya-karya orisinil bikinan sendiri, kita nanti akan membuat program khusus untuk menampilkan hasil-hasil karya anak-anak Saulunto. Wah, menarik nih. Guys, tengah lo, menarik tuh, menarik tuh. Kita perang karya bukan perang story. Nanti perang story nanti. Berantemnya di karya aja ya. Jangan story. Berantem itu di karya. Pembuktian. Story apa namanya? Bikin status mengadu di Facebook apa segala. Aduh, janganlah. Itu Lebih banyak kompornya. Sepertinya saya tahu itu siapa. Aduh. Aduh. Enggak, kalau bisa jangan lah, jangan. Jangan ya. ada Yang kayak perperangan. gitu jangan sampai terjadi lagi. Pesan juga nih buat anak-anak Saulunto. Kita ini kota kecil dengan, saya rasa jarang kita menemukan kota dengan keakraban seperti di Saulunto. Ya, benar tuh Pak, benar tuh Pak. Nah ini potensi buat kita, buat anak-anak muda Saulunto untuk bisa mengekspresikan karya-karyanya, kreativitasnya. Karena kita itu, saya melihat kalau dikelompok-kelompokkan pun kita nggak banyak.
Ya. Harusnya Orangnya itu gampang. aja kok, Pak. Ya, orangnya itu aja. Gampang sebenarnya untuk dibuat kompak gitu. Dan rata-rata anak-anak Solunto ini hasil karyanya bagus-bagus. Ya. Bagus-bagus maksudnya itu out of the box gitu. Anti mainstream. Karya-karyanya itu nggak seperti yang pasaran yang dibikin oleh orang-orang lain gitu. Mungkin karena kita multi etnis ini ya, multikultural itu Yang kita nggak ada di kota lain sih sebenarnya sih, Pak. Nggak ada di kota lain, kekerapan kita gitu. Toleransinya juga berjalan di sini gitu. saya melihat yang video hilang Hilang. video klip itu seperti bukan berada di Solunto kita. Kalau Pedis bilang apa? Temboknya kayak ambil gambarnya ini kayak luar negeri nih temboknya nih. Yang di apa? Di Bang Basuro ya. Ya. Itu kan hal-hal seperti itu jadi tanggung jawab anak-anak muda Solunto juga sebenarnya untuk mengeksplornya, Untuk Nah, berlomba-lomba mengekspos, membuat yang lebih baik. memperkenalkan bahwa kota kita ini berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Sumatera Kita Barat. juga tujuan kita bikin konten-konten kayak gini, Pak. Jangan besok kita juga buat ngangkat Sunto juga, Pak. Kita ngebantu nih melalui konten kita ini. Misalnya kalau kita punya grup keroncong, nanti Ya. kita wawancarai juga gimana sih dia bisa mempertahankan keroncongnya sampai saat ini yang di kota lain sudah pada mati dia masih bertahan gitu. Cu, Itu menarik tuh. mungkin bisa kita live ya. Bisa live ya. Nanti nah itu tadi ajang kreativitas untuk kreasi-kreasi asli Solunto barangkali bisa kita tampilkan juga di radio nanti. Rencananya itu juga adalah sampai penenun songket nanti kita wawancarai, Pak. Ya. kita. Jadi bukan hanya di seni, kita juga mau ngasih edukasi juga sih ke penonton-penonton. Menyalurkan lah. Karena Ya. kota kita ini sangat kaya. Kalau kita berbicara wisata ya, kalau objek wisatanya kita bahas, kota kita mungkin akan kalah dari daerah. Ya, benar, exactly Tapi sekali. Pak. kalau kita membahas wisata itu secara keseluruhan dengan potensi kebudayaan yang ada, aircraft yang ada, multi etnis yang kita punya di Solunto ini itu kita kembangkan untuk mendukung pariwisata, kita tidak akan ada tandingan di Sumatera Barat. So kalau di packaging sebagus mungkin untuk memperkenalkan ini kayaknya menarik sih, Pak. Nanti tujuan kita sih bikin konten tuh kayak gitu sih, Pak. Kita memang misal di Selungkang penenunnya kita ke Selungkang, Pak. Harus kita expose, harus Ya, diekspos. harus ya seperti inilah, konten-konten seperti ini harus banyak dibikin di Karena channel-channel. kembali lagi ke era digital tadi Pak, kita bisa memanfaatkan digitalisasi teknologi memperkenalkan dengan gitu. hal yang Iya. positif gitu. Melakukan yang positif. Jadi kan nggak harus teknologi itu dimanfaatkan dengan hal yang negatif. Nggak, mudah-mudahan atau ada yang apa, ngikutin kita gitu loh, Pak, di Ya. Solunto. Ah, Jadi, iya, ntar, gitu. ada yang konten kreator misalnya dia ke Batu Runcing, dia ngambil gambar, dia Nah. memperkenalkan. Kan secara nggak langsung kan membantu pemerintah untuk memperkenalkan kotanya, Pak. Kalau misalnya kita dulu, ini maaf bukan saya membahas mengenai pariwisata karena saya kebetulan sebelumnya kepala dinas pariwisata. Kalau kita memprioritaskan untuk mengembangkan pariwisata modern ya, rekreasi seperti misalnya waterboom. Kita dulu adalah daerah yang paling pertama punya waterboom. Yes. Ya, dan habis itu Pionir diikutin orang ya, Pak. Ikutin orang lain. Dan itu pasti akan ada. Sinfest, Nah. diikutin juga. Tulisan sawah lunto. Itu pertama tuh, betul. di situ dulu tuh. Utamakan keselamatan. Kalau orang bahasa dulu Iya. Solunto tuh Iya. Hollywoodnya gitu. Utamakan keselamatan. Kalau kita gitu. mengandalkan wisata itu, kita akan kalah oleh daerah lain. Begitu Mifan dibuat dengan luar biasa lebih besar daripada waterboom yang ada di Solunto, kita mulai ditinggalkan. Nah, tapi aku stop saya lupa. Misalnya karena pertama kali misalnya kayak waterboom Solunto yang pertama kali bikin tulisan itu Solunto pertama kali. Tapi kenapa Solunto malah mohon maaf kayak kita yang di bawah mereka jadinya. Padahal kita ada pengen. Nah, itu Ketinggalan. atau inovasi kita itu kurang. gimana sih, Pak? Itu caranya Yang pertama, atau penyebabnya gitu. karena lokasi kita tidak menguntungkan. Yang pertama, kita harus mengakui itu. Nah, caranya orang harus diajak datang ke Solunto dulu. Event-event diadakan. Simfest itu tidak ada. Daerah lain sudah pernah mencoba untuk membuat seperti Solunto ya. Solunto, tapi tidak pernah berhasil.
Iya. Karena event yang event musik seperti Simfest itu sudah melekat bahwa itu trademarknya Sawalunto. Tapi Seluntuh memang terkenal kota event sih Pak. Waktu saya kuliah waktu itu ada acara Seluntuh, ada acara Seluntuh. Ya kan? Sebenarnya kita Kota event kita mana? itu pionir ya. Hmm. Pionir, hampir di semuanya kita pionir kalau untuk urusan pariwisata. Di mahasiswa di universitas melalui jalur mahasiswa undangan. Oh gitu. Nah ternyata nggak lulus. Bingung kan? Mau Iya, kemana iya, iya. mau kemananya? Karena informasi nggak ada. Nah itu hanya dilihat dari nilai-nilai nilai di NEM aja hasil Eptanas. Kalau saya dulu di Jakarta tuh Pak, benar informasi itu kita juga nggak dapat gitu. Karena sekarang kan bisa lihat saya cari internet kan Pak. Zaman dulu tuh gara-gara teman-teman kuliah di KJ, saya ikut di KJ Pak. Orang teman-teman rame di Nah. ambil desain grafis, saya ikut juga. Padahal saya nggak passion nggak di situ. Itu sebenarnya. kesalahan fatal kita biasanya. Nah ini buat anak-anak muda Sawalunto terutama, dan anak muda secara keseluruhan lah gitu. Begitu kalian sudah masuk naik dari kelas 2 ke kelas 3, kelas 11 ke kelas 12 SMA itu, kalian sudah harus tahu mau masuk kemana. Perlu Pak. Saya pernah dengar cerita dari teman saya waktu itu. Dia memang di luar negeri dia Pak. Dia cerita, Rian, ternyata beda loh pendidikan kita di Indonesia dengan di luar. Beda kenapa bilangnya? Dari TK itu semua pelajaran dikasih ke kita bilangnya. Dikasih dulu kelas lukis, kelas diploma, Ya, ke sini, kelas politik dikasih. Nanti pas dia naik ke kelas 1 Pak, dia udah tahu nih arahnya nih, arahnya ke seniman nih. Jadi yang diajarin itu aja terus Pak. Nah, kalau kita kan nggak semua mata kuliah, mata pelajaran masuk satu kepala. Pak IPS, guru aja ngajarin satu-satu Pak. Jadi kemarin ya saya sempat menghadiri acara undangan dari SMA karena anak saya sekarang kebetulan di kelas 12, ada pembekalan juga untuk orang tua. Nah di situ saya bilang hal-hal seperti yang disampaikan tadi itu. Anak-anak ini rata-rata mereka tidak tahu minatnya di mana, bakatnya di mana. Nah, itu barangkali sekarang sudah harus mulai dirubah ya. Dan saya rasa sekolah sudah melakukan seperti itu. Jadi kalau biasanya guru-guru BP ya, sekarang masih BP namanya. Iya, BK BK ya, BK. Nah itu biasanya kan dimanfaatkan untuk anak-anak yang bermasalah. Ya. Ya, seharusnya bukan itu, bukan hanya itu termasuk. Harusnya per masing-masing siswa begitu dia naik dari kelas 2 ke kelas 3, dari kelas 11 ke kelas 12 itu masing-masing anak-anak ini sudah dipandu gitu. Kamu itu minatnya ke sini. Nanti kuliahnya ke sini bagusnya. Jadi bukan hanya melihat dari nilai. Saya contoh yang salah dari nilai. Kenapa masuk teknik sipil? Karena fisika saya bukan termasuk ya. Di NEM saya paling tinggi di Payakumbuh. Di SMA saya. Saya juara umum dulu di SMA. Nah, jadi karena kita tidak paham kemana passion kita, saya tidak tahu passion saya kemana, minat saya kemana, bakat saya kemana. Udah nilai fisika bagus, nilai matematika bagus, masuk teknik sipil. Apakah saya suka dengan pelajaran itu? Tidak sama sekali. Cobalah bayangkan, awak kuliah sampai tahun yang diadoi matematika, fisika. Itu terus. Baik ya. Nah itu informasi itu. Kalau semua memanfaatkan gadget, memanfaatkan teknologi informasi untuk hal-hal mencari. Sekarang tes untuk melihat minat bakat pun gampang di internet. Banyak. Jadi mana anak-anak ini? Nah, anak-anak ini harus mulai aware pada waktu mereka di kelas 3 sudah memanfaatkan itu untuk mengetahui minat mereka kemana. Karena kalau hanya berpatokan ke nilai tadi seperti saya tadilah. Nilai NEM saya untuk fisika saya paling tinggi di Payakumbuh. Pak, tunggu dulu Pak. Bukan di SMA aja. Tunggu dulu, Pak.
Sebagian orang tahu NEM itu apa Pak, bagi yang nggak tahu Pak, Oh. milenial. Tolong jelasin Pak. Kita bicara apa ya? Orang Itu nggak tahu sekarang NEM pak. generasi apa tuh nah? Nilai Eptanas murni. Nah, Eptanas itu orang juga nggak tahu Pak. Ujian akhir Sekarang apa nasional namanya? sekarang lah. Nah, UN. sekarang udah nggak tahu. UN UN. nama sih. Sekarang karena udah dihapuskan mungkin ujian akhir sekolah gitu. UN. Ya pokoknya ujian akhir lah gitu. Iya iya. Kalau zaman lo dulu mesti NEM ya adalah Erpal, Jadi fisika. Eptanas. Jadi saya bisa nilai paling tinggi fisika itu karena saking takutnya dengan pelajaran itu. Jadi pada waktu ujian belajar habis-habisan dapat nilai tinggi. Apakah saya suka pelajaran itu? Tidak. Saya nggak tahu itu. Nah itulah dimanfaatkan informasi, teknologi informasi era begitu gampangnya kita mendapatkan. Kalau sekarang sih gampang ya pak. Gampang. Jawabannya apa cari Mbak Google bilang kan. Mbak Google kan. Mbak Google. Kalau dulu kan zaman kita sekolah dulu masih zaman cau kan. Jadi Cau bang, orang Bukan. orang nggak tahu cau bang. Caturulan. memang nyari buku kita dulu pak. Iya, sampai iya. ke Padang Zaman beli buku. udah ada internet. Zaman kita ada internet. Internet zaman. Berarti tua betul aku berarti ya. Nah, gitulah kira-kira. Saya tuh masih mesin tik. Ya kita dulu mesti pakai mesin tik tuh pak. Pakai apa? Karbon apa? Oke, disket pak, Hah? disket. Disket tuh Dos. lah. Kita juga mesin tik, tapi ada monitor, ada Ada lampu-lampu. Iya, ada lampu-lampu. Kalau jujur aku rindu denger pakai karbon dulu tapi biru-biru tangan dulu kan. Jadi itulah dimanfaatkan sekarang untuk lebih bisa diarahkan sebenarnya anak-anak sekarang ini ke minatnya, ke bakatnya kemana gitu. Jadi nggak salah jalur. Iya. Ya kalau saya sendiri kalau bisa diputar waktu ini, saya nggak akan masuk teknik sipil. Sepakat pak. Aku kalau bisa diputar waktu pak. Nah itu kan. Tapi bagaimanapun itu nggak perlu disesali ya. Nah, cuma Tapi nggak usah diputar waktu pak. Kalau nggak, aku nggak kenal Gera, nggak kenal bapak, nggak kenal Ya. Abdal kan. Udah jadi polisi aku nih pak. Oh, itu nggak bisa tato. Oh, itu tatoku karena disuruh dulu pak. Karena disuruh masuk polisi maka ditato pak. Oh, itu. Nah itulah harusnya perkembangan era digitalisasi sekarang ini akan memudahkan kita untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Tapi terbukti kalau bapak seorang bapak milenial pak. Akhirnya bapak bisa ngasih saran ke anak milenial. Nama lengket namanya kan. Bapak milenial. Bapak Bapak milenial. M. Jadi kembali anak-anak kelas 2 itu sudah mulai harus tahu dia SMA ya. Minat ya pak. Karena harusnya kalau ya. enggak mereka akan ketinggalan. Pada waktu kelas 3 baru mulai mencari-cari, sementara di daerah lain yang sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk hal-hal seperti itu, mereka akan ketinggalan, kalah bersaing. Ya benar. Tapi minat sekarang ini beda nih pak. Anak-anak SD sekarang minatnya pak. YouTuber Lato-lato pak. Saat ini. Iya saat ini Nah. kan. pastilah Pak, tanya anak-anak SD sekarang atau yang sudah diperbolehkan untuk mengakses internet pakai gadget di rumah, rata-rata ditanya cita-cita jadi YouTuber. Iya kebanyakan pak. Nah itu salah satu akses dari Kalau teknologi informasi. ponakan saya pak buat belajar lato-lato dia lihat di YouTube pak. Lato-lato. Termasuk saya pak. Apapun gampang sekarang, dipelajari gampang, semuanya bisa. Saya memperbaiki mobil, lihat YouTube. Beli online, Ya. Iya pak benar tuh pak. ya kan? Ya, aku beli perangkatan Tapi- ini mau online. Abdal mulai ke stiker cutting stiker. Cutting stiker. Itu belinya online pak. Ambil online. Jadi karena nggak ada masang kan, udah bisa masang, udah Nah, bisa online. sangat memudahkan, sangat memudahkan. Tapi Abdal ternyata basicnya memang dia tukang masang stiker dulu pak sebelum dia jadi Oh. videografer. Kerja sama Dori. Rata-rata anak-anak sekarang ini kelebihannya di situ. Mereka memahami gadget ini jauh lebih cepat daripada kita. Nah benar tuh pak, kalau itu aku akuin tuh. Nah. Cuma kalau misalnya kayak gini pak, kalau dulu Abdal mungkin masang stiker mungkin masih dari pertama-tama mana belajar kan, berproses gitu kan. Kubah aku sampai nanya-nanya kan pak. Kalau sekarang kan orang tinggal, kayak gini masangnya, kayak gini masangnya. Kalau dulu belajarnya lihat praktekan. Lihat praktek. Jadi trial and error kan, ada salah diulang.
salah diulang. Kalau sekarang bisa langsung benar gitu. Ya, sekarang bisa langsung Karena benar deh. step by step itu ada, bisa dilihat di YouTube, di banyak itu. Tapi kalau Rata-rata anak-anak sekarang gadget ini semua fitur mereka sudah bisa memanfaatkan. ya, Tapi kenapa hanya untuk media sosial yang lebih dominan, buat game yang lebih dominan? Sayang. TikTokers. Makanya anak-anak sekarang ini mereka potensinya di pemahaman terhadap teknologi informasi ini sangat luar biasa. Jadi ya orang tua, keluarga, guru, lingkungan sekitar itu harus mengarahkan, manfaatkan semua fitur yang ada di gadget itu untuk hal-hal yang bersifat positif. Iya, sebetulnya kayak terima kasih orang-orang baik. Guyur-guyur. Cari duit. Cari duit. Nih dapat stiker mandi nih. Stiker mandi nih. Anak saya sendiri yang paling kecil, saya cita-cita jadi YouTuber. Iya, Pak. Tapi kalau dilihat, ada aku ngeliat status bapak tuh. Kalau lihat, Inggrisnya anak Pak Nopan ini bagus ya. Apa emang seharusnya dia jadi bikin YouTuber deh Pak, jadi YouTuber deh Pak. Dia menggambar mungkin lebih bagus mewarnai daripada saya. Rata-rata gitu. Berarti bermandara seni berarti bapak kan? Atau orang tua bapak itu seni juga dulu Pak? Kalau kepanjang diskusi jadi Oh, kita kemana. sambung di part next session ya Tuh, teman-teman. harus pakai tetalu Nah, sebelum closing kita Pak, berilah sedikit kata-kata Quote, motivasi quotes ya ya, Pak. Quotes atau kata motivasi itu. Atau Tapi apalah secara ini ya. langsung Pak Nopan udah ngasih nih loh yang harus kita lakukan sebagai generasi milenialnya. Bisa berbuat positif loh dengan apapun yang kalian, karena di zaman gadget ya, Ya. apapun yang kalian bikin bisa memotivasi kalian untuk mendapatkan duit atau bikin terkenal, bisa lah, tapi positif gitu, positif. Jangan sampai mandi guyur-guyur mandi. Malah ya bukan saya sok-sok religius apa segala macam ya. Belajar agama pun kita gampang di sini. Ngaji yang benar itu bagaimana, baca tajwid yang benar itu. Kok lihat-lihatan semua tuh pas agama tadi. Enak. agak iya. Agak Iya, Pak. Iya. Musik Bener ini ya. Musik Rohani, editor atau apa ya? Editor, tolong editor. Siapa editor? Oh, kita lagi mendekat juga ke agama kok, Pak. Lagi mendekat ke agama. Ya itu kan maksudnya semuanya bisa dilihat. Semua yang positif bisa dilihat, semua yang negatif pun bisa dilihat. Tapi benar loh Pak, aku belajar sholat jenazah itu dari internet loh Pak. Memang dari internet. Sampai waktu sholat lebaran pun aku belajar dari teman-teman di sekeliling Pak. Karena waktu sholat lebaran sini aku salah pas takbiran, aku langsung ruku. Langsung cicak gikos ya kan. Ayo. Awak itu lomba sholat jenazah Bang tuh. Masih ingat sampai gini, lomba sholat jenazah kan pas salam kan orang ke kanan, awak ke kiri tuh Pak. Karena Awak kidal kan. Salam ke kiri, alah jalan dua dapat ya. Tapi Itu kalau macam itu ini aja, perlu sih, kalau sholat jenazah memang perlu sih. Masa ya orang lain membayang kayak wah besok, nggak mungkin kan. Tapi itu belajar di internet loh Pak. Serius belajar di internet tuh. Sama sholat Idul Fitri, sholat di internet Pak. Closing nih. Closing kita, ya. Pak. Boleh Pak. Ya kasih Kasih kode Pak. quotes, Penyemangat dan motivasi untuk anak generasi milenial di kota Sawalunto Pak. Jadi buat anak-anak muda Sawalunto, kaum milenial, generasi Z, manfaatkan teknologi informasi, gadget itu untuk hal-hal yang bersifat positif. Bukan nggak boleh ya, main game, media sosial, apa segala macam. Jangan terobsesi untuk memanfaatkan gadget untuk mencari uang, TikTok apa segala macam. Karena kalau feeling saya itu eranya ada. YouTuber sekarang mungkin gampang sekali dapat uang menjadi YouTuber, sekian follower sekian, sudah sekian pemasukan. Nah itu akan lama-lama akan menurun. Ya. Bagaimanapun yang dibutuhkan itu adalah skill asli yang ada di otak kita, yang itu dipelajari gitu. Itu tidak akan digerus zaman. Jadi kalau yang hobi komputer misalnya, pelajari manfaatkan gadget untuk Belajar komputer ya Pak. belajar komputer, coding apa segala macam gitu. Nah, untuk anak-anak yang di usia di kelas yang sudah harus mulai memikirkan kemana mereka kuliah nanti, itu harus mulai mencari informasi di Internet ya Pak. Internet. Itulah fungsi internet. Kalau digunakan secara positif ya Pak. ya
Dan untuk orang tua barangkali memang kita harus mulai membatasi anak-anak usia sekolah untuk mengakses internet, memakai gadget, karena ini adiktif. Ya, ini edik Membuat banget. kecanduan. Ini membuat kecanduan edik nih. Kita sendiri mungkin merasakan itu. Mau tidur pun masih sempat juga kan lihat status Scroll habis sampai pagi kan, Pak. sampai Rian gue baru posting jam 12 malam. Akdal baru posting jam Tetap 12 tag Pak malam. Nompa. Pak. Nah itu ya kita sendiri terus terang tema yang diangkat sekarang ini ya Geral ya, itu memberikan saya secara pribadi juga mulai harus mewaspadai itu. Kita harus karena pemanfaatan gadget yang berlebihan itu mungkin akan merusak mental anak-anak kita, Itu maksud tadi itu. akan Konsep merusak dari mental, merusak kreativitasnya, merusak Realitasnya, Pak. sosialisasi mereka. Sosialisasi. Mereka akan sangat kurang bersosialisasi, akan mulai ragu bertemu dengan orang secara langsung karena mereka cukup dengan layar HP. gadgetnya aja ketemu gitu loh. Jadi begitu ketemu langsung secara face to face di real life itu mereka tidak siap. Banyak yang apalah istilahnya Pak, Introvert, Pak. urus itu malu, Oh iya. segan, karena memang kemampuan mereka bersosialisasi itu jadi sangat rendah karena sehari-hari yang dilihat itu layar gadget. Kalau Lihat Bogel HP, dia lihat terlalu komputer. edik bersosialisasi, Pak. Hah? Dia insecure, Pak. Kumpul-kumpul pun ya jarak ya, kumpul tapi masing-masing Iya, lihat Pak. Iya, HP, itu memang benar tuh, Pak. ngobrol pun enggak. Ya. Maka kalau kita lagi ada kegiatan, HP taruh dulu ya, adalah HP taruh dulu. Nah, Jadi saya kalau mau kegiatan lagi kita beli HP lagi, Pak. Enggak diambil yang tadi Tidak tuh. diambil, Pak. satu kenal Akbar kan. Akbar kenal. Nah Akbar itu kalau dia lagi ada kerjaan ini mati loh. Iya. Iya, itu benar, Pak. Saya salut juga. Ya, rasanya hal-hal seperti itu mulai harus kita kita biasakan juga. Kalau memang kita lagi dalam pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi ya hilang, geser dulu lagi. Dia posisikanlah hal yang Iya. di mana yang pentingnya, Pak. Anak-anak kalau lagi mau ujian misalnya, manfaatkan gadget itu hanya untuk belajar itu saja. Gitu. Ya sesekali pas butuh di refresh ya silakan. Main game lah ya, Pak ya. Ya. Agak 5 jam kan. Dan rata-rata ya sekarang ini juga, ini pengaruh teknologi informasi juga. Saya pun merasakan, bukan hanya anak-anak milenial, anak-anak muda generasi Z ini saja gitu. Rata-rata jam tidurnya pasti kurang. Rata-rata tidur itu di atas jam 10. Ya, kalau kita dulu jam 9 itu sudah tidur. Sama berarti Pak. Hmm. Jam 9 Pak. Oh, berarti 9 pagi. Enggak. Masih hebat awak berarti ya. Kita di atas jam 6 lah. Nah. Kita orang tidur, Kita bangun. orang bangun, kita tidur. Nah, itu merusak otak loh. Bagaimanapun otak itu berkembang, apalagi anak-anak muda sekarang penduduk Indonesia yang didominasi oleh Gen Z ini, itu otak mereka belum berkembang sempurna. Manusia itu otaknya baru berkembang sempurna di usia 25 tahun. Jadi kalau istirahatnya kurang itu otomatis potensi otaknya tidak akan maksimal. Makanya seperti kami inilah, otak kami Otak kami udah stabil, karena kami stabil. udah lewat dari umur itu kan. Ya, baru mulai begadang. Iya, beda kan kualitas kami kan. Nah, sama kalian kan. Kalau kalian baru begadang, baru 2 tahun kan. Otak baru bisa bekerja kan. Umur kita berapa, Gel? 19 dong. Baru belum kerja otaknya lagi lah. Pertumbuhan pun di waktu istirahat itulah. Jadi Tambah buat yang tinggi apa di bawah umur 25 jangan begadang dulu. Jangan begadang. Kadang. Dilarang sama Nanti Oma kalian juga Irama. nanti juga kalian juga terpaksa kok begadang pas kuliah.
Iya, ada bikin waktunya tugas, nanti ada waktunya begadang. bikin tugas tuh begadang sampai pagi. Tugas. Dan bahkan namatin sampai 8 tahun ada. Gara-gara begadang. Saking cintanya itu. Ya mungkin itulah, mungkin ada tambahan lain Pak. Saya rasa itu ya. Jadi sekali lagi manfaatkan gadget, informasi, teknologi informasi untuk hal-hal yang positif. Dengan kemudahan yang kita miliki sekarang, sebenarnya tidak ada cita-cita kreativitas itu yang terhambat. Ya, exactly. Tidak ada sama sekali. Kita bisa berkolaborasi dengan yang suka musik, misalnya bisa berkolaborasi dengan orang di Amerika misalnya. Dia tampil di situ, kita tampil di sini, Iya, live secara streaming, virtual ya, Pak ya? kan bisa. Jadi tidak ada yang menghambat. Iya, Manfaatkan secara positif. bijaksana, wise. Kemudahan ini untuk memudahkan hidup kita juga. Manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Semua ada panduannya di internet gitu. Jadi apapun yang kita inginkan itu gampang sekali. Mau bekerja apapun, masak misalnya. Oh menunya, lihat YouTube. Chef-chef terkenal, mulailah bisa bikin kafe. Oh yang suka komputer, belajar coding, belajar itu bisa masuk. Jadi banyak sekali. Itu yang suka-suka sendiri boleh pergi ke hutan, bikin video, bangun rumah. Iya. Itu Kalau sendiri, kalian introvert gitu kan. Iya. Bisa contoh Bang Rian sendirian. Minta pulang 1 minggu. Bang Rian ada gurunya. Mungkin dari Gerald satu siapa lagi. tambahan? Nah, boleh tambah nih. Satu lagi. Masih ada? Tolong anak-anak muda Sawalunto manfaatkan gadget untuk mengangkat potensi kota kita. Nah, Ya, bikin konten apa terkait dengan potensi-potensi yang ada di kota Sawalunto. Ya, tag Sawalunto Tourism dan Pak Nopa boleh juga. Nanti Jadi- dibantu. Bukan hanya objek wisata, banyak hal yang menarik. Ya. Banyak hal yang menarik. Budaya kita berbeda dengan yang lain. Bahasa Tangsi mana ada di tempat lain. bahasa Kreol. Bahasa Kreol. Udah ada kamusnya tuh, udah ada kamusnya. Datang sih. Ke tonel Tonel. bikin. Nah, nanti insya Allah di apa bagi yang punya kreasi-kreasi ya kreativitasnya, insya Allah kita akan memanfaatkan juga teknologi informasi ini untuk mengapresiasi hasil karya anak Nah, Sawalunto. itu dia sih wadahnya sebenarnya Ya, tuh, Pak. Kita Sawalunto tunggu ya. FM, insya Allah Tunggu. nanti kita akan punya, selain radio kita punya podcast, jadi nanti akan ada live streamingnya. Nah, mantap. Nah, kemudian kita punya, kota kita sudah ada beberapa videotron. Kalian teman-teman bisa menampilkan karya kalian di Videotron. Walaupun bareng gitu. Walaupun belum dibayar ya, tapi walaupun paling nanti- tidak ya, sudah belum- dinikmati. walaupun oleh- dibayar tapi sekurangnya orang tahu nih kalian punya karya gitu. Atau Karena gini, kalau untuk jadi apa namanya seniman itu jangan uang dulu, ya benar tuh Pak. Memang itu yang kita terapkan. Ya. itu. jangan uang Lakukan dulu baru dapatkan. Lakukan dulu. Think about it. Kalau orang sudah mulai melihat hasil karya itu bagus, siapa tahu suatu saat ya, walaupun diputar gratis di Videotron kita, ternyata ada produser yang lewat, Iya. yang berkunjung ke Sawalunto. Wih keren nih. Siapa nih lagunya Ini nih? siapa nih apa bintang video klip hilang itu Iya, yang wah, lagi nggak pakai lari-lari nggak nggak pakai jadilah baju. Duh, siapa yang lari-lari itu? Analoginya Aja kayak pakai. gini lah. Analoginya kayak seorang pelukis yang gambar-gambarnya, habis dia gambar, dia sediain ininya, habis itu dia taruh. Nanti siapa yang tertarik, dia pasti ada kok peminat-peminatnya masing-masing. Dia punya pasar Dia masing-masing. punya pasar masing-masing. Ya. Jadi berkaryalah kalian terus, berkaryalah. Karya terus. Jangan Buatlah pikirin karya. uang, biarkan uang mikirin itu. Ya. Ya. Oke. Uang kan ngikut. Dari pemahaman dari Pak Nopa tadi, menurut Gerald gimana tadi kan Pak Nopa udah ngasih ini. Kita kasih satu-satu dari Abdal, Gerald. Setelah apa yang diucapkan Pak Nopa tadi, ayo kita uraikan. Kan nggak tidur kan? Oh, enggak, masih Ayo dari Gerald galau dulu, kan? dari Gerald dulu. Ya, mungkin Barangkali ada yang nggak setuju misalnya. ya betul kata Pak Nova tadi sih. Terutama ke gadget lah. Gadget tuh dapat mempengaruhi kesehatan mental, betul tadi. Tergantung kita menggunakannya untuk ke positif atau negatif gitu Pak. Mungkin itu aja. Oke, Oh, singkat oke. aja singkat. Duluan saya notulen, jadi saya terakhir. Lanjut Well, dari sebelah situ aja dulu. Jadi kita rangkul aja semuanya. Ya. kalau dari saya pribadi, ya lakukanlah dulu. Gunakan gadget untuk hal-hal yang positif. Dan kalau kalian menggunakan gadget untuk hal positif, itu bisa menghasilkan. Tapi jangan dipikirin untuk menghasilkannya dulu. Berkarya aja dulu. Lakukan jual kota ini melalui bantuan teman-teman. Paling itu aja sih Pak. Hmm. Bang.
Ya setidaknya kalau kalian ingin berkarya, teruslah pamerkan karya walaupun belum menghasilkan uang, setidaknya biarlah orang menilai berapa harga karya kalian. Nah, Ya. Sudah ada wadahnya radio Saulunto Let's loh. go. Saulunto FM. Jangan lupa Saulunto FM tuh. Oke. Saya sebagai notulen saya menggunakan bahasa Cina dan Oke. translator saya. Sing su. Bapak saya tidak menginginkan saya, tapi mengajarkan saya untuk survival. Walaupun saya tidak ngerti apa yang dibahas, dan akhirnya saya mengerti juga. Merdeka. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. Salam berkarya.